Ducati bakal tampil kompetitif di seri perdana MotoGP 2020. Seri perdana MotoGP 2020 di sirkuit Nito Jerez kian dekat. Pembalap tes Ducati, Michel Pirro, yakin Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci bakal tampil kompetitif pada dua balapan di lintasan sepanjang 4.428 km tersebut. Sirkuit Jerez selama ini tidak pernah ramah untuk Ducati. Tenaga mesin yang menjadi keunggulan motor Desmosedici justru tidak banyak membantu di Jerez yang terkenal sebagai sirkuit berkarakter lambat. Apalagi hanya ada satu lintasan lurus di trek tersebut. Ducati bahkan terakhir kali menang di Jerez pada tahun 2006 lewat Loris Capirossi. Sejak saat itu, paling bagus pembalap-pembalap Ducati hanya menjadi runner-up. Catatan tersebut tentu saja tidak menguntungkan mengingat dua seri awal MotoGP 2020 dihelat di sirkuit Jerez. Namun, pendapat berbeda disampaikan Michel Pirro usai melakukan tes tertutup di Misano. Sebab, Ducati Corse mencoba banyak komponen baru yang dianggap bakal memberi keuntungan. Ia bahkan berani sesumbar Ducati Corse akan kompetitif di sirkuit Jerez. Kami mengetes sejumlah komponen elektronik baru. Begitu juga beberapa aspek yang terlihat luar biasa dalam tes di Sepang. Kami percaya diri pembalap-pembalap Ducati akan bisa mengaspal di sirkuit Jerez dengan level kompetitif tinggi, kata Michel Pirro. Pada tes terakhir di Jerez November 2019, pembalap terbaik Ducati adalah Andrea Dovizioso yang mencatatkan waktu tercepat 1 menit 37,986 detik. Catatan waktu pembalap berkebangsaan Italia itu hanya terpaut 0,166 detik dari Marc Marquez yang tampil tercepat pada hari terakhir. Tekad Joan Mir kalahkan Rins dan Quartararo di MotoGP 2020. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, akan menjalani tahun keduanya di MotoGP pada musim 2020. Mir sudah banyak belajar dari berbagai kesalahannya pada musim lalu, sehingga ia pun memiliki target besar di MotoGP 2020. Target Mir bukanlah menjadi juara, melainkan mengalahkan rekan setimnya, Alex Rins, dan pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo. Menurut Mir, rival pertamanya dalam kejuaraan adalah Rins. Setiap pembalap akan menemui rival dalam diri rekan segarasi. Sebab, dua pembalap dalam satu tim memiliki kelebihan dan kekurangan yang hampir serupa. Sehingga kemenangan atas rekan segarasi menandakan Anda siap untuk bersaing di kejuaraan. Mir pun ingin mengalahkan Rins untuk mengukur kemampuannya dalam kejuaraan. Akan tetapi, ia sadar bahwa mengungguli Rins tidaklah mudah. Sebab Rins memiliki pengalaman lebih banyak daripadanya. Mir harus bekerja keras untuk bisa menundukkan Alex Rins. Selalu menjadi prioritas untuk berdiri di depannya dan baginya untuk berdiri di depan saya. Pada akhirnya, saingan pertama Anda adalah rekan setim Anda. Yang harus Anda coba adalah meningkatkan level tim dan kami berdua akan berada di depan. Saya sudah merasakan levelnya, tetapi jelas bahwa dia memiliki lebih banyak pengalaman, kata Joan Mir. Jika bisa mengalahkan Rins, target Mir berikutnya adalah Quartararo. Joan Mir dan Fabio Quartararo memiliki karir di MotoGP pada musim lalu, tetapi ia tidak mampu menyamai pembalap berpaspor Prancis itu. Mir ingin membuktikan kualitasnya tidak kalah dari Quartararo pada musim ini. Dia adalah saingan penting dan saya memiliki tujuan untuk mengalahkannya, tutup Joan Mir. Alasan kuat KTM memilih Danilo Petrucci untuk MotoGP 2021. Pengalaman menunggangi motor berkarakteristik yang hampir sama dengan Ducati membuat KTM yakin memboyong Danilo Petrucci untuk MotoGP 2021. Setelah tergusur oleh Jack Miller dari Ducati, Danilo Petrucci akhirnya mendapatkan pelabuhan baru di KTM. Petrucci resmi diperkenalkan sebagai pembalap anyar KTM untuk MotoGP 2021. Pembalap asal Italia itu memang bukan bergabung ke tim pabrikan, melainkan menuju tim satelit KTM Tech3. Kendati demikian, pengalaman Danilo Petrucci diyakini tak akan luntur. KTM memang lebih memilih Miguel Oliveira yang musim ini masih di Tech3 untuk naik ke Red Bull KTM musim depan.
untuk menggantikan Pol Espargaro yang diyakini akan berlabuh ke Repsol Honda. Petrucci tidak ke tim pabrikan adalah karena menghargai pembalap mereka. Namun begitu, KTM tetap yakin Petrucci mampu bersinar meski bernaung di tim satelit. Kemantapan KTM memilih Petrucci untuk membalap bersama mereka tak lepas dari sisi pengalaman De Petruk yang telah berada di Ducati selama 3 tahun terakhir. Bos KTM, Pit Beirer, yakin sosok De Petruk bisa jadi contoh bagi para pembalap KTM lainnya. Ketika kami berdiskusi dengan Danilo, kami sadar bahwa dia adalah sosok yang menyenangkan. Kami tentu menyukainya, dan yang paling kita sukai adalah fakta bahwa dia membeli sedikitnya 11 motor dari KTM dan Husqvarna dalam beberapa tahun terakhir. Aspek yang paling penting adalah dia merupakan pembalap MotoGP berpengalaman dan pernah memenangi salah satu seri GP, kata Pit Beirer. Selain daripada itu, mesin motor KTM RC16 diyakini Beirer hampir memiliki konsep yang sama dengan Ducati V4, yang mana ini jadi tunggangan Petrucci selama memperkuat Pramac dan Ducati. Danilo datang dari tim dengan motor yang memiliki konsep hampir sama dengan kami. Inilah mengapa kami tidak memandang dia sama dengan rider lain yang mungkin tidak bisa memahami konsep kami, kata Pit Beirer. Danilo Petrucci bakal menjadi rekan satu tim pembalap debutan Iker Lecuona. Adapun tim Red Bull KTM sendiri, selain Miguel Oliveira, mereka juga akan diperkuat oleh Brad Binder yang juga akan debut tahun ini. Jelang MotoGP 2020, Quartararo Marquez memanas. Pembalap Petronas Yamaha, Fabio Quartararo, memulai perang urat saraf melawan Marc Marquez jelang balapan MotoGP 2020 di sirkuit Jerez Spanyol pada 19 Juli mendatang. Quartararo disebut-sebut menjadi salah satu rival utama Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020. Selain itu, ada nama pembalap Yamaha, Maverick Vinales, dan andalan Ducati Andrea Dovizioso. Quartararo percaya diri bisa menjadi pesaing Marquez di MotoGP 2020. Bahkan, pembalap asal Prancis itu memperingatkan Marquez bahwa dominasinya akan berakhir di MotoGP 2020. Marquez memiliki musim luar biasa di MotoGP 2019, tapi saya pikir itu tidak akan kembali terulang. Jika tidak, kami harus mencari sesuatu yang baru. Musim lalu, dia hanya finish pertama atau kedua. Jika musim ini kembali terjadi, maka tentu ada yang salah, kata Fabio Quartararo. Quartararo melakoni debut di MotoGP dengan hasil impresif musim lalu. Meski gagal meraih kemenangan saat menggunakan sepeda motor satelit Yamaha, pembalap 21 tahun itu sukses merebut 7 finish dan 6 pole di MotoGP 2019. Pengalaman musim pertama di MotoGP itu membuat Quartararo percaya diri bisa mengalahkan Marquez di MotoGP 2020 meski masih memperkuat tim satelit. Terlebih, Quartararo dipercaya Yamaha menggunakan motor M1 tim pabrikan di MotoGP 2020. Dengan pengalaman yang lebih banyak, seharusnya akan lebih mudah bagi saya mengalahkan Marquez. Saya juga melakukan banyak kesalahan musim lalu, seperti di Sandshering dan Silverstone ketika saya terjatuh di lap pertama. Sekarang, saya tidak boleh melakukan kesalahan itu. Saya pikir peluangnya ada, meski semua sangat tergantung dengan dukungan pabrikan. Saya pikir jika saya mampu bersaing dengan Marquez di 2 balapan awal, Yamaha akan memberi saya yang terbaik, tutup Quartararo. Valentino Rossi, satu tim lagi dengan Jorge Lorenzo pada MotoGP 2021. Ayah pembalap Valentino Rossi, Graziano Rossi, menjawab tentang kemungkinan rekan satu tim anaknya pada MotoGP 2021. Dalam sebuah wawancara, Graziano Rossi tampak antusias jika musim depan Valentino Rossi satu tim lagi dengan Jorge Lorenzo. Awalnya, Graziano Rossi menjawab bagaimana jika Valentino Rossi menjadi rekan satu tim Franco Morbidelli di Petronas Yamaha SRT. Tidak pernah ada seorang pun yang memiliki rekan satu tim ideal. Dengan Morbidelli sudah pasti tidak, kata Graziano. Namun, ketika ditanya tentang kemungkinan Jorge Lorenzo menjadi rekan satu tim Rossi, Graziano menjawab dengan antusias. Itu kemungkinan yang belum dikesampingkan. Akan luar biasa jika itu terjadi. Ide bagus, siapa yang tidak suka itu?
kata Graziano Rossi. Rossi pernah satu tim dengan Jorge Lorenzo di tim pabrikan Yamaha. Selama 21 tahun berkarir di Grand Prix, Rossi tidak pernah memiliki rekan satu tim yang sama dalam kurun waktu yang lama kecuali Lorenzo. Mereka bersama-sama memperkuat Yamaha selama 7 musim. Lorenzo selanjutnya pindah ke Ducati pada 2017 dan kembali hijrah ke Repsol Honda pada 2019 hingga memutuskan pensiun pada 2019. Setelah pensiun, Lorenzo kembali ke Yamaha sebagai pembalap penguji. Musim depan, Valentino Rossi tidak akan lagi menjadi pembalap tim pabrikan Yamaha. Posisinya akan digantikan oleh Fabio Quartararo yang saat ini masih membela Petronas SRT. Tetapi hingga saat ini belum ada informasi resmi apakah Rossi akan bergabung dengan Petronas SRT meskipun Yamaha menjanjikan motor tim pabrikan untuk pembalap berjuluk The Doctor itu. Graziano yakin bahwa Quartararo pada MotoGP 2021 bisa menjadi pewaris yang layak menggantikan Rossi di Yamaha. Dia telah terbukti sangat cepat, kuat, dan mampu. Saya pikir dia bisa mendapatkan beberapa hasil hebat. Tutup Graziano Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.